Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ahmad Jogja. Saat ini saya berada di Yogyakarta, persisnya di Jalan Imogiri Barat ya. Saat ini saya sedang mengarah ke kawasan Yogyakarta lantai 2 ya. Orang sering uh, menyebut Yogyakarta lantai 2 karena itu di pegunungan di sekitar Bantul. Nah, saya ingin mencoba untuk menyusuri jalanan dari sini ke arah Mangunan ya. Kemudian nanti ya di situ banyak sekali ada spot wisata ya, ada temanya sih hutan ya, hutan pinus terutama, dan di situ banyak sekali spot-spot yang bisa dikunjungi ya. Rata-rata memang objeknya berupa kawasan hutan yang sejuk ya, dan area spot foto untuk sunset ya. Jadi di situ banyak sekali spot-spot yang bisa digunakan untuk sunsetan ya teman-teman. Oke, bagaimana nanti keseruan jalan-jalan yang kita lewati atau spot-spot yang kita lewati? Ikuti saja video ini sampai selesai. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saat ini saya sudah berada di sekitar Imogiri Timur ya. Imogiri Timur, di depan saya sudah terlihat pegunungan yang tadi saya sebut dengan Yogyakarta lantai 2 ya. Kenapa saya mengambil rute ini? Setidaknya ini untuk apa ya, biar teman-teman terutama yang dari luar Yogyakarta itu bisa punya pilihan, punya opsi kalau ke Jogja itu selain yang sudah sangat lazim itu kan ke Malioboro ya, ke Candi Prambanan, Parangtritis. Nah, coba sekali-sekali teman-teman itu mengambil spot-spot di hutan yang saya yakin tidak kalah cakepnya ya. Ini jalannya sudah mulai nanjak ya teman-teman, sudah terasa sejuk. Jadi setidaknya nanti kalau misalnya teman-teman mau berwisata di Yogyakarta dengan tema hutan-hutan yang sejuk ya, ini teman-teman bisa mengambil rute ini ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan beberapa spot ya, walaupun mungkin saya tidak akan masuk karena waktunya tidak cukup ya. Saya kira kita cuma lihat dari depan saja, setidaknya spot itu di sebelah mana teman-teman bisa tahu ya. Di sini kontur jalannya naik turun ya, dan kelak-kelok, tapi sebagian besar jalannya bagus ya. Dan spot-spot yang ada di sekitar sini itu rata-rata selain mengambil tema hutan-hutan yang sejuk ya,
terutama hutan pinus, juga untuk melihat sunset. Jadi nanti kalau sudah di atas itu banyak sekali spot-spot dan juga kafe-kafe yang digunakan oleh para pengunjung untuk sunsetan ya teman-teman, sambil ngopi-ngopi sore. Ya, ini jalannya berkelok-kelok tetapi bagus ya, jalan aspalnya bagus sekali. Kalau di sekitar sini masih banyak pohon jati ya teman-teman, pohon jati, tapi nanti di sebelah atas itu kebanyakan pinus ya, tanaman-tanaman atau pohon-pohon pinus. Nah di depan juga sepertinya ada spot wisata ya, ini apa namanya ini, Bukit Bego ya, nggak tahu nih isinya di atas apa itu, ada Bukit Bego. Jadi saya menggunakan motor yang setia mengantarkan saya kemana saja ya, pakai Jupiter Z1. Nah ini sudah mulai sejuk teman-teman ya, ini sudah mulai di atas, dan sepertinya di sebelah kanan saya ini pohon apa nih, karet ya kalau nggak salah. Nah di sebelah depan ini ada spot bumi langit ya teman-teman, itu masuk ke dalam, itu objeknya juga sama ya, spot foto dan sunsetan. Nah di depan itu ada rest area Dewi Sekartaji. Nah di depan itu ada lagi Watu Goyang. Watu Goyang masuk ke sana teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali spot wisata di sini. Tapi rata-rata sama ya. Objeknya itu spot foto, sunsetan, melihat pemandangan pedesaan ya dari atas bukit ya. Kita berhenti sebentar ya teman-teman untuk membetulkan kamera ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Ini saya masih di sekitar mana ini, Mangunan ya. Ini masih jalannya masih nanjak, kelok-kelok nanjak, tapi masih sangat mulus ya jalannya. Buat teman-teman yang suka motoran ya, jalur ini enak sekali ya kalau buat untuk motoran santai, memutari wilayah Yogyakarta bagian selatan ya.
jalannya sangat mulus ya, sampai terceletot ini ngomongnya. Belok-belok tapi mulus sekali ya. Ini sekaligus juga saya mau ini ya teman-teman, nyobain kamera ya, kamera sejuta umat ya, kamera yang banyak dipakai oleh para ini ya, pecinta motovlog ya. Jadi saya pakai kamera Brica B Pro Alpha Edition 3 seri X ya. Harganya cukup bersaing, tapi sepertinya sih bagus ya. Ini saya lagi coba ya. Saya coba seperti apa nanti hasilnya, saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan sih bagus. Nah ini teman-teman sudah makin tinggi ya kita. Sayangnya saya nggak bawa aplikasi ya, ketinggian berapa. Tapi hawanya sudah sangat sejuk ya. Nah, ini kita ambil jalan yang lurus ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ke kebun buah, kemudian ke Telingo ya. Ini kita ambil yang lurus. Nah ini di depan itu ada objek wisata juga, Songgolangit ya teman-teman itu. 1000 batu. Saya belum pernah masuk ya, tapi kalau melihat foto-foto videonya sih bagus ya. Nah ini tanjakannya cukup ekstrim ya teman-teman. Kita pakai gigi 2 saja. Nah di depan itu ada lagi kedai kopi Nata Damar. Nah ini kita sudah mulai memasuki kawasan hutan pinus Mangunan ya teman-teman. Nah ini di kanan kiri ini penuh dengan hutan pinus ya. Nah ini kalau masuk nih, tulisannya itu hutan pinus Mangunan. Kalau masuknya ke sebelah kiri ya, situ banyak warung-warung ya, parkirnya sebelah kiri, tapi pintu masuknya tadi ke kanan. Ini asik sekali untuk santai ya bersama keluarga. Di dalam itu ada panggung ya teman-teman, jadi sering digunakan untuk pentas-pentas kesenian ya, pentas-pentas musik ya. Jadi ada panggung, terus kemudian ada tempat duduknya ya untuk menyaksikan acara pertunjukan itu. Nah, ini kita berhenti dulu sini teman-teman ya. Kita mau menikmati sejuknya hutan pinus ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Ini jalannya sepertinya makin kecil ya, tapi relatif masih bagus sih.
Nah, ini di depan sepertinya ada spot. Oh ya, namanya Pinus Asri ya teman-teman. Spot wisata Pinus Asri. Temanya masih sama ya teman-teman. Jadi hutan, kawasan hutan, kemudian dibuat tempat-tempat eh, oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Ini jalannya sepertinya makin kecil ya, tapi relatif yang seperti ini medannya ya. Ini saya nggak tahu nih pohon apa di sebelah kiri saya ya. Sepertinya kayak pohon kayu putih ya. Kalau ngelihat pohonnya kayu putih ya, tapi nggak tahu nih. Ini juga spot wisata ya, Bukit Lintang Sewu namanya teman-teman. Bukit Lintang Sewu. Ini saya belum pernah masuk juga ya. Saya baru untuk spot-spot wisata di sini yang sudah saya kunjungi itu hutan pinus Mangunan yang tadi saya lewati ya. Itu malah sudah 2 kali saya ke situ. Terus kemudian di depan lagi itu ada namanya hutan apa ya, pinus juga. Nanti kita lewati. Ya. Kalau yang lain-lain saya belum tertarik ya. Yang ramai sebenarnya Bukit Pecici, nanti di depan juga ya teman-teman. Itu sama juga wisata hutan-hutan pinus gitu. Tapi di situ banyak sekali spot-spot untuk ambil atau sewa jeep ya. Nah, di depan itu ada petunjuk ke kiri Pecici, Patuk, Yogyakarta. Kalau lurus Kelurahan Muntuk. Jadi kita ambil kiri, teman-teman. Ini sengaja kamera 360-nya saya on-kan ya. Karena pemandangannya di sini sepertinya bagus ya. Saya nggak tahu kalau di sini itu jarang sekali rumah penduduk ya, apa atau di dalam ya, saya nggak tahu nih. Padahal ini tempatnya sejuk sekali ya. Atau ini termasuk kawasan hutan lindung ya, yang tidak boleh ditinggali. Saya tidak tahu nih. Oh, ternyata ada ya beberapa rumah nih. Tapi oh, rupanya mereka itu ada konsentrasi rumah-rumah penduduk ya, ada yang jarang, terus kemudian ada lagi ya, seperti kampung-kampung atau dusun-dusun mungkin ya. Ini ternyata di sebelah kanan, sebelah kiri itu ternyata banyak ya. Ini awalnya sejuk sekali ya teman-teman, jadi suka sekali saya lewat sini. Kalau di sini orang-orang nggak pakai helm ya. Padahal itu penting. Nah, ini sebelah kiri pohon jati ternyata. Oh, masih ada juga pohon-pohon jati. Jadi pohonnya di sini macam-macam teman-teman ya. Ada jati, tadi ada kayu putih ya. Terus ada pinus. Kalau duren saya kok belum lihat ya pohon-pohon duren ya. Nah, ini di sini tempatnya jeep-jeep ya. Oh, rupanya di sini puncak Pecici nih teman-teman, terlihat ya di depan. Puncak Pecici. Rupanya lagi ada konsentrasi. Oke, saya lewat dulu. Jadi sini termasuk yang ramai ya teman-teman. Jadi yang ramai itu di sini Bukit Pecici dan tadi hutan pinus Mangunan ya.
Itu ramai sekali kalau hari weekend begini. Jadi di sini termasuk yang hidup secara perekonomian itu wisata memang ya. Jadi selain penduduk sini itu banyak yang bercocok tanam, bertani, ada juga komunitas-komunitas yang memanfaatkan potensi wisata di sini kemudian dikelola. Ya. Saya nggak tahu yang mengelola itu Pemdes atau komunitas masyarakat biasa ya atau seperti apa. Tapi yang jelas kalau saya lihat itu semuanya melibatkan penduduk lokal ya, penduduk setempat. Nah ini perkampungan juga teman-teman. Ya kalau orang dari kota melihat seperti ini senang banget ya, slow living di kampung ya. Tapi katanya sih kalau sudah hidup di sini sih ya plus minus saja ya, ada plus minusnya. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Ya masing-masing sawang sinawang kata orang Jawa ya. Nah, ini kalau ada warung mie ayam ini seru nih. Kayaknya saya mau mampir nih. Urut rasanya udah mulai lapar nih. Nah tadi baru sarapan aja, belum makan siang. Ini ada desa Suruh ya, SD Negeri Suruh. Oh ada Suruh juga di sini ya. Di Semarang Selatan, Kabupaten Semarang Selatan itu juga ada daerah namanya Suruh ya, atau kecamatan atau desa. Hanya di sana ada sate Suruh. Di sini cukup rapat penduduknya ya teman-teman, rumah-rumah penduduk cukup rapat. Nah setelah ini nanti ada hutan pinus lagi, tapi namanya saya lupa apa ya. Nanti lah kalau sudah sampai saya kasih tahu ya. Di situ juga ramai ya, ramai dan banyak jeep-jeep juga yang disewakan ya. Nah, ini jalannya mulus banget. Nanti kita tembusnya itu Bukit Bintang ya teman-teman. Kalau teman-teman dari Jogja sudah paham ya. Jadi salah satu opsi jika Anda berkunjung menikmati Yogyakarta itu, salah satu opsinya itu motoran begini teman-teman ya. Kalian bisa nyewa motor itu di sekitar stasiun Pampuyangan itu banyak sekali ya persewaan motor. Saya nggak tahu berapa perharinya ya. Kayaknya 75 ribuan kalau nggak salah. Nah itu kalian sewa di situ, kemudian rame-rame ya, teman-teman itu rombongan motoran ke sini. Wah seru ya, seru. Ini jalur yang kita lewati singkat aja sebenarnya ya. Kalau kita mau explore lebih jauh itu banyak sekali ya tempat-tempat di sana. Nah ini kalau ini ada perempatan ya, atau kalau ke kanan itu Korat Delingo teman-teman ya. Di sana juga banyak objek wisata terutama air terjun ya. Yang terkenal itu air terjun Sri Keduk teman-teman. Itu kalian nanti bisa menikmati kayak di Green Canyon itu. Jadi pakai rakit kemudian menyusuri sungai sampai ke air terjun Sri Keduk itu. Pokoknya seru di situ teman-teman ya kalau mau. Dan banyak air terjun yang lain ya, tapi beberapa air terjun seperti Penawangan ya kalau nggak salah namanya itu hanya bagus kalau musim hujan ya. Kalau Sri Keduk sih enggak, karena dia dari mata air sungai apa ya? Sungai Oyo kalau nggak salah itu ya. Sungai Oyo.
Nah ini kan jalannya mulus sekali nih teman-teman. Ini sampai ke depan Puskesmas Delingo 2. Di sini puskesmasnya nggak cuma satu ya, satu kecamatan ada satu dua, bahkan mungkin ada yang tiga. Kawasannya enak sekali ya, tertata gitu. Dan jalannya mulus banget. Ini di depan juga kayaknya lagi menikmati perjalanan ya, jalannya pelan gitu. Sepertinya saya salib aja ya. Oke, di salib dia ikut ngebut juga ya. Sudah, saya di belakang aja. Oh, karena tanjakan ya. Oke. Wisata Gunung Mungkur di sebelah kanan tadi teman-teman. Oke, kita selip. Nah di depan itu yang saya bilang tadi teman-teman ya, ini objek wisata hutan pinus apa nih? Wah ini banyak sekali ya, makanya di sini ramai terus. Apa ya namanya? Kok tadi nggak muncul ya? Nantilah saya tulis di bawah ya. Saya lupa sudah pernah ke situ tapi lupa namanya. Tadi kok nggak kelihatan tandanya ya atau tulisannya. Nah kalau udah sampai sini hutan pinusnya mulai hilang ya, ganti dengan kayaknya bukan pinus lagi nih. Nah, sini juga sudah rapat dengan rumah penduduk. Ini salah satu enaknya Jogja ya. Jogja itu jalannya mulus-mulus sekali. Bahkan sampai ke gunung itu, saya pernah ke Gunung Merapi itu, sampai kawasan Sapuangan itu, jalannya aspal mulus sekali. Kir pasang gitu, sekarang itu tuh, jalannya mulus. Nah, dan jalan seperti ini banyak ditemui ya. Kalau kita ke arah pantai, ke arah Gunung Kidul bagian selatan itu juga jalannya seperti ini. Apalagi JLS itu kayak jalan tol, ya, mulus sekali. Nah di sini kalau sore ini ramai teman-teman ya, tapi kalau siang pagi itu sepi. Kalau sore orang-orang pada berdatangan, kemudian ambil space tempat duduk ya untuk nongkrong, sekedar minum-minum kopi sambil menikmati sunset sebelah kiri ya. Karena ini persis di lereng gunungan ya. Jadi sebelah kiri itu kalau sore indah sekali ya, apalagi kalau pas cerah langitnya indah sekali. Ambil nyeruput kopi ditemani dengan pisang goreng atau tempe mendoan. Ini sudah pinggir-pinggir jalan. Nah ini yang saya maksud teman-teman ya, mulai dari sini ini sudah banyak sekali kafe-kafe atau warung-warung kopi yang
memang jualannya itu sunsetan ya. Jadi sambil ngopi-ngopi, ngemil-ngemil, itu sambil lihat sunset sebelah kiri ya. Nah itu cuma kalau siang begini kurang bagus ya pemandangannya karena tertutup oleh apa ya, silonya matahari itu ya. Nah ini teman-teman spot-spot buat ngopi-ngopinya ya. Ini kalau siang gini sepi, bahkan tutup ya, nggak ada yang jaga. Tapi nanti sekitar jam 4, jam 5 itu sudah mulai berdatangan. Bahkan kadang kalau yang spot-spot favorit ya, itu parkirannya kadang nggak muat ya sampai pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, sini sudah mulai menurun ya, teman-teman. Turunan-turunan. Oke, sorry, agak ke kanan saya. Di depan itu ada lagi spot wisata ini teman-teman ya. Heha. Apa namanya? Heha Skyview ya. Nah ini juga ada hotelnya juga ya teman-teman, kalau mau stay di sini juga bisa ya. Nah di depan kita ketemu dengan jalan raya Jogja Wonosari ke arah Patuk ya. Oke, sampai sini 360-nya saya matikan ya teman. Nah, depan ini ada pertigaan, kita ambil ke kiri. Nah di depan itu nanti ada Tugu Selamat Datang Gunung Kidul apa ya, apa Wonosari itu gerbangnya. Ini tikungan ini orang bilang irung Petruk ya teman, atau hidung Petruk ya, karena memang tikungannya seperti hidung ya, hidungnya Petruk gitu. Nah ini Tugu Selamat Datang pintu gerbang Gunung Sewu namanya. Nah termasuk di sini juga merupakan konsentrasi spot untuk sunsetan ya teman-teman. Tapi tempatnya lebih rendah dari yang tadi kita lewati. Ini juga ramai sekali kalau sorenya. Karena kalau yang tadi bukan di jalan raya, maksud saya jalan raya Wonosari. Kalau ini di jalan raya, jadi akses utama dari Wonosari ke Yogyakarta dan sebaliknya. Bis-bis besar semuanya lewat sini. Ya. Nah, ini sebelah kiri itu kalau malam indah sekali ya teman-teman. Lihat city light ya. Itu di atas juga ada ya teman-teman, tapi saya nggak ke sana. Namanya apa ya, piknik atau apa itu yang misalnya. Cuma kalau di sini harus
hati-hati ya mengendarainya, karena kendaraannya itu kendaraan padat ya, baik yang naik maupun yang turun. Pastikan kalau lewat sini itu fisik dalam keadaan fit, kendaraannya juga dalam keadaan fit ya. Jadi kalau teman-teman dari Jogja mau ke arah Gunung Kidul, akses utama itu lewat sini. Ya. Terutama kalau pas lagi ada truk, ya kita harus lebih berhati-hati ya. Tapi kalau pas naik, kita harus menjaga jarak aman di belakang truk. Cuacanya hari ini cerah sekali ya, jadi cukup enak ini buat. Saya lebih suka cuaca cerah panas ya daripada hujan. Kalau hujan itu ribet karena harus pakai jas hujan. Kalau panas begini ya resikonya paling panas, tapi view-nya cakep, view-nya bagus. Jadi kepikiran lagi mie ayam ya, saya kayak tadi nanti di depan kayaknya ada tempat mie ayam ya, saya mungkin akan cari mie ayam di depan setelah di bawah ya, kayaknya di sekitar Piungan itu ada. Ini sepertinya ada accident ya, kayaknya kapur ya, tumpah-tumpah begitu. Kalau teman-teman mau ke sini dan berencana lihat sunset ya, itu dari bawah jam 4 mulai naik ya, ambil posisi, pesan kopi, pesan mendoan ya, itu indah sekali ya, terutama pas cerah. Jadi kalau kesini itu pastikan pas cuaca yang cerah ya, biar nggak mubazir ya, effort teman-teman sampai atas, kalau dapatnya zoom kan sayang. Wah, ini sudah mulai macet teman-teman. Gak tahu nih ada apa kemacetan biasa atau ada apa-apa, ini saya nggak tahu ya. Oke, videonya saya matikan dulu aja ya teman-teman.